Al-Quranul Karim merupakan kalamullah, merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-munazzal ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim merupakan firman Allah, kalamullah, yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawatih. Ya, Al-Quran ini bernilai ibadah ketika kita membacanya. Al-mutahadda bi aqsari suwarin minhu, yang dimana orang-orang kafir, para penentang, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Al-Quran ini ditantang supaya mereka mendatangkan seperti satu surat di dalam Al-Quran, maka tidak ada yang mampu. Al-Quran disampaikan kepada kita secara mutawatir oleh para sahabat. Al-Quran ditulis di mushaf-mushaf dan dihafal di dada-dada kaum muslimin. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mendapatkan kemuliaan. Ya, mulia dengan Al-Quran. Kita ingin hidup mulia, maka kemuliaan itu bisa kita peroleh dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Segala sesuatu yang berkaitan erat dengan Al-Quran, maka sesuatu tersebut menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di makalah yang disebarkan, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi rasul yang paling utama. Beliau menjadi nabi yang paling utama. Dari 25 nabi yang paling utama, yang paling mulia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diturunkan kepadanya Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Malaikat Jibril, dari sekian banyak malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara 11 bulan yang lain. Bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran juga diturunkan di malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Ya, malam dilipat gandakannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ini malam diturunkannya Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi Muhammad menjadi sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat karena diturunkan kepada mereka Al-Quran. Ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka sesuatu tersebut menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manusia. Begitu juga seorang muslim dan muslimah, apabila mereka memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran, maka mereka akan menjadi sebaik-baik manusia. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, sebaik-baik kalian. Ya, sebaik-baik kalian siapa kata Nabi? Man ta'allamal Qur'an. Siapa yang mau belajar Al-Quran, belajar,
Man ta'allamal Qur'an. Ya, belajar tajwid, belajar bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang benar. Ini ta'allam. Man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik manusia adalah manusia yang mau mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Mempelajari isi-isinya, makna-maknanya, mentadabburinya. Mempelajari dengan memahami apa yang ada di dalamnya. Kemudian mengamalkannya, ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an.